dia haruslah seorang yang tegas, yang berani, seorang yang tidak cuma sekedar disuruh-suruh oleh siapapun. Disuruh-suruh oleh siapapun itu bisa saja datang dari partainya, bisa juga dari misalnya apa yang disebut oligarki. Saya mau tanya deh, partai politik yang tua-tua itu apa yang bisa kita teladani dari mereka? Partai politik itu dianggap sebagai lembaga yang paling tidak dipercaya di Indonesia, DPR itu dianggap sebagai lembaga yang paling korup di Indonesia ini. Kalau saya bicara tentang soal pemimpin, ya siapa pemimpin yang paling ideal? Bang Ade Armando. Lagi Halo, hot kayaknya sekarang di mana-mana. hot di mana? Selalu hot ya, dibicarakan. Dibicarakan ya. Bang, Iya. thank you loh mau datang. Oh, dengan it's my pleasure untuk ketemu Kak Olin. Sebenarnya sih pengen ngobrol sama Bang Ade ini sebagai pure sebagai akademisi dan sebagai ini ya pengamat politik. Tapi karena sudah masuk ke dalam Ya, PSI, ya. nggak apa-apa ya kalau aku agak-agak menyerempet ke sana. Ya enggak, saya justru baru aja tuh dikritik, Lin. Heeh. Ada yang bilang, Bang Ade, jangan lagi kalau tampil di layar itu jangan seperti seorang intelektual. Oke. Anda tuh udah jadi politisi. Saya nggak ngerti sebetulnya letak Mhm. masalahnya di mana kalau saya seperti seorang intelektual. Jadi feel free Feel mau free ya. perlakukan saya sebagai apapun juga oke. Karena itu tidak bisa nggak akan bisa hilang juga kalau orang sudah pernah. Nggak bisa. Iya, Saya berpuluh tahun adalah intelektual, tapi betul. juga aktivis media sosial. Mhm. Sekarang jadi politisi, ya itulah gabungan dari itu Itu saya. sebuah proses ya, Iya, gitu, ya, ya. betul-betul. Oke, pengen nanya dulu nih Yes. sebelum kita kemana-mana. Ini kita langsung aja, karena kita bicara sebenarnya mengenai dinamika politik Indonesia pada saat Wow, ini, oke. gitu. Karena dinamika politik itu artinya kan harusnya ada sesuatu yang evolving dari Ya. cara berpikir semua politisi harusnya ada gitu. Harusnya ada. Nah, kalau melihat hal itu dari sisi Bang Ade, Indonesia itu butuh presiden seperti apa sih? Presiden ya, jadi langsung ke presiden. Yes. Ya pertama-tama sih ya seperti Jokowi. Yang paling gampang dia personifikasi adalah Jokowi. Dia adalah campuran dari banyak hal yang menurut saya ideal sebagai seorang presiden. Pertama-tama seorang presiden tuh harus peduli pada rakyatnya. Itu penting. Menurut saya salah satu hal terpenting adalah dia peduli pada rakyatnya. Tapi juga pada saat yang sama, dia haruslah seorang yang tegas, yang berani. Seorang yang tidak cuma sekedar disuruh-suruh oleh siapapun. Disuruh-suruh oleh siapapun itu bisa saja datang dari partainya, bisa juga dari misalnya apa yang disebut oligarki atau kepentingan politik lainnya. Dia harus tegas, dia harus punya, karena dia peduli pada rakyat, dia itu harus memperjuangkan di atas segala-galanya adalah kepentingan rakyat, bukan kepentingan partai contohnya ya, bukan kepentingan para pengusaha yang mungkin membiayai politik dia. Ketiga adalah bahwa dia punya pengetahuan, knowledge yang cukup, visi yang cukup. Dia harus cukup intelektual untuk memahami persoalan-persoalan bangsanya. Dan itu hanya bisa dicapai oleh orang yang tidak berpikiran sempit, berpikiran picik. Jadi he knows what he's doing kan. Jadi setelah itu barulah dia harus punya kemampuan, know-how-nya tentang gimana cara mencapai apa yang dicita-citakan tersebut ya. Nah dalam hal ini memang nggak mungkin lah satu orang punya pengetahuan tentang segala hal kan. Yang terpenting di situ juga adalah kemampuan dia untuk merangkul cukup banyak orang dengan latar belakang yang beragam, dengan kecakapan-kecakapan teknokratik yang dibutuhkan dan bisa memadukannya dalam sebuah tim ya. Dan tentu saya terakhir adalah saya harus juga sebut soal kemampuan Jokowi itu untuk dia itu bukan tipe orang yang eksklusif, dia inklusif. Kalau itu diperlukan bagi bangsa ini misalnya, dia bisa dengan mudah bekerja sama dengan siapapun ya, membuka diri terhadap siapapun. Tapi yang pertama tadi tetap nggak pernah hilang ya. Dan Jokowi itu menurut saya seorang yang karena dia punya pemahaman, dia kemudian merumuskan kita harus melakukan langkah-langkah ini dan ketika dia jalankan itu dengan sangat tegas ya. Saya sangat kagum terhadap keberanian dia menghadapi misalnya negara-negara barat sekarang ini dalam isu hilirisasi nikel. Nah, itu semua adalah persyaratan yang diperlukan bagi negara kayak Indonesia, pemimpin yang seperti itu. Nah, apakah ada? Ya, kita lihat aja. Kita lihat aja karena prosesnya masih lama untuk menganalisa mereka bertiga ya. Ya, waktunya sih udah sedikit, tapi kita lihat aja apakah. Oke,
kita menemukan sosok sebagai seorang Jokowi di 3 ini kan nggak mungkin ada yang plek-plek Ya. gitu ya, nggak mungkin gitu. Nah, untuk yang mendekati juga rasanya kayaknya Agak susah ya. agak susah gitu. Berarti kita harus mencari kualitas terbaik dari ketiganya. Kalau cuma 3, entah kan mungkin ada lagi kita nggak tahu ya. Nah, Iya. iya. Nah, kalau melihat 3-tiganya ini gitu kan, ya ini kita bicara mengenai ya again nggak bisa melihat ya nggak tahu ya, itu terserah Bang Ade mau bicara mewakili PSI atau Bang Ade sendiri, tapi saya sendiri ini. Oke. Dari ketiganya, Ya. kalau kita bicara kebutuhan Indonesia, lagi-lagi kita bicara kebutuhan Indonesia gitu kan, sebenarnya harus melihat masalah apa yang dihadapi Indonesia pada saat ini. Problem apa yang kita hadapi, selalu tentang kemiskinan, selalu tentang kebodohan, makanya begitu banyak masyarakat yang nggak paham cara berpikir menggunakan nalar misalnya. Gitu ya Bang ya, gitu. Nah kalau melihat ketiganya, menurut Bang Ade, kita nggak usah ngomong yang dibutuhkan deh gitu, yang nggak mungkin bisa berpikir secara mandiri dan mengerti kebutuhan Indonesia siapa? Yang paling mengerti. Yang mengerti dan nggak mengerti menurut Bang Ade dari ketiganya. Ya kalau menurut saya sih yang udah di luar, yang saya tidak akan pertimbangkan tuh adalah Anies Baswedan. Ya. Dari ketiga itu, kalau kita bicara 3, itu sih udah selesai. Ya. Semua track recordnya buruk, cara pandangnya seringkali sangat oportunis dan seterusnya ya. Yang 2 ini agak susah, Lin, kalau menurutku. Ya, agak susah. Karena masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan. Kalau kita sebagai manusia membayangkan kalau saja keunggulan di Ganjar bisa digabung dengan keunggulan di Prabowo menjadi sebuah sosok baru, itu idealnya. Tapi kalau sekarang ini, dua-duanya punya kelemahan dan kelebihan. Dan saya bahkan nggak berani tuh untuk mengatakan mana yang lebih baik di antara keduanya. Ya. Ada banyak hal yang kemudian mungkin kalau ini dilakukan kayak 6 bulan yang lalu ya, saya lebih mudah untuk menjawabnya. Tapi kalau sekarang dengan begitu banyaknya perubahan, ada banyak bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ternyata misalnya apa yang saya anggap sebagai sosok yang lebih unggul sekitar 6 bulan yang lalu, kalau sekarang udah saya lihat, he's not that good gitu kan. Ya. Atau sebaliknya, orang yang semula saya anggap sebagai gak mungkin nih saya dukung dia gitu ya. Tapi sekarang saya bisa melihat he's not that bad gitu ya. Jadi gak mudah nih untuk menjawab pertanyaan itu. Itu menarik sekali dan sangat setuju sih. Artinya Bang Ade ini adalah sosok yang sangat kalau ngomong pragmatis tuh kesannya selalu orang negatif gitu ya. Padahal sebenarnya kita bicara mengenai penyesuaian terhadap zaman, bener nggak? Gitu. Kemarin gini sedikit aja, Bang Ade. Kemarin tuh kebetulan nonton waktu Grace Natalie itu di salah satu stasiun TV, ada satu obrolan dengan Panda Nababan, ya gitu. Kita semua respect dia lah ya. Of course dia senior, dia elder Panda, gitu ya. Mohon maaf gitu ya. Tapi ada satu hal yang aku tangkap di situ. Beliau bilang, untuk membangun sebuah partai itu nggak bisa karbitan sekarang, gitu. Nggak mungkin bisa membuat sebuah partai yang kuat pada zaman sekarang itu secara instan. Di satu sisi, aku paham maksudnya. Tapi Bang Ade yang pasti ngerti karena Bang Ade adalah seorang akademisi dan aku selalu berpikir we need to acknowledge gimana sih perubahan zaman pada saat ini. Even we're talking about technology, orang bicara mengenai pembuatan mobil, data dulu kan pakai manual, tusuk-tusuk segala macam, everything semua udah nggak ada yang sama, gitu. Semua harus cepat. Revolusi itu nggak bisa sedikit-sedikit gitu. Sekarang merubah sebuah zaman itu harus we need to change fast gitu. Jadi agak-agak ini yang mungkin nggak dimengerti sama, mohon maaf ya. It's so refreshing mengetahui bahwa Bang Ade ini sebenarnya seorang senior. Tapi pikirannya sangat now banget gitu. Mungkin karena saya berpuluh tahun ada di kampus.
mungkin ya. Oke. Saya setiap hari ketika itu ketemu sama siswa, dan saya adalah tergolong dosen yang, ya Anda bisa cek lah ya sama para mahasiswa saya. Saya akan membiarkan orang berpikir dengan sebebas-bebasnya. Dan itu seringkali amaze me, ya. Iya ya, nih anak-anak bener apa yang dia bilang gitu. Nggak terpikir oleh saya. Dan menilai paper-paper dia misalnya, paper-paper mereka. Yang saya yakin nggak pakai ChatGPT ya. saya yakin itu pemikiran mereka asli. Itu kayak saya membayangkan ketika saya seusia mereka dulu, ketika saya masih berusia 20, 21 gitu. Nggak mungkin tuh saya sepinter anak-anak ini. So, jadi saya nggak terima tuh argumen bahwa kan ada banyak yang bilang bahwa nggak percaya pada anak muda gitu ya, nggak percaya pada sebuah partai atau karbitan, whatever itu ya, maksudnya dia apa. Tapi dalam pandangan saya justru enggak. Justru di era yang sedang berubah ini, ya paling idealnya adalah ada kombinasi di antara keduanya. Betul. Idealnya nih ya, ada orang tuanya, ada anak mudanya. Tapi kalau sekarang harus memilih mana yang harus yang diprioritaskan, kalau harus memilih, saya akan bilang ya mendingan anak-anak mudanya. Kayak segini contohnya, Lin. Kalau dikatakan bahwa partai anak muda itu tidak berpengalaman, nggak bisa karbitan, saya mau tanya deh, partai politik yang tua-tua itu apa yang bisa kita teladani dari mereka? Itu yang sudah mereka bangun loh, ya. Mereka bangun selama berpuluh tahun, and sucks. Apa kerjaan mereka itu? Partai politik itu dianggap sebagai lembaga yang paling tidak dipercaya di Indonesia. DPR itu dianggap sebagai lembaga yang paling korup di Indonesia ini. Ya, itu kerjaan siapa? Anak muda atau orang tua? Orang tua kan? Ya, makanya saya ketika gabung sama PSI, saya betul-betul, ini bukan lagi kampanye PSI nih ya, Lin ya. Saya tahu Anda juga bukan pendukung PSI soalnya. Bukan pendukung Ganjar juga. Bukan. Disclaimer ya, ini bukan pendukung. Oh iya guys. That's funny. Oke, saya berada di PSI dan saya melihat kayak tadi Anda menyebut salah seorang yang sangat saya kagumi, namanya Grace Natali. Saya melihat ada anak muda namanya Dede Uki Prayudi apa whatever itu. Terus ada beberapa nama lainnya ya, ada Francine, ada Andi Budiman ya. Kalau Anda mendengar dan mereka jauh lebih muda dari saya, Andi mungkin agak lebih senior dibandingkan yang lain-lain, tapi sangat pintar mereka. So, justru ini adalah orang-orang yang menurut saya kenapa penting partai anak muda, karena mereka berani untuk mendobrak, meninggalkan, mengubah sistem yang menurut saya udah semakin membusuk ya, memfosil nih, yang sistem kepartaian kita, sistem parlemen kita. Dan sistem itu, ya kan teori sistem juga bilang begitu. Kenapa susah diubah? Karena bagian-bagian dari sistem itu akan mempertahankan sistem yang udah jelek itu. Ya, karena orang lama itu udah memperoleh keuntungan yang sangat besar dari sistem yang busuk ini. So they won't change it. Ya, memang diperlukan ada orang anak seperti kalau di DPRD itu di Jakarta ada orang kayak William atau namanya Anthony itu dari PSI yang berani bilang, kok Aika Ibon bisa 80 miliar? Kalau mereka nggak ngomong, itu nggak akan ketahuan oleh publik. Dan itu akan goal. Pertanyaan saya, kenapa Pak senior-senior itu mendiamkan itu? Kenapa harus ada anak bocil yang tiba-tiba nanya aja kayak nggak bersalah? Saya nggak ngerti itu kenapa harus ada. Dan dianggap berisik gitu dan dianggap berisik dan dipanggil oleh Dewan Kehormatan. Ya. Jadi kalau memang saya akan bantah itu yang soal bahwa kita udah nggak bisa karbitan. Nggak, kalau perlu itu LSM jadi partai ya, dengan semangat barunya, dengan cara berpikir barunya. Karena partai-partai yang lama dengan segenap hormat ya, itu adalah bagian dari kerusakan sistem ini. Dan selama mereka tidak mengubah diri mereka, partai-partai lama itu tidak memasukkan anak-anak muda yang lebih bersih, yang lebih jujur, yang lebih berintegritas, Indonesia itu terkutuk lah, ditakdirkan untuk terbelakang. Ditakdirkan untuk terus terbelakang. Karena memang diperlukan orang seperti kamu, Lin. Oh, jangan. Nanti rebellion semua jadinya. Bagus. Harus rebellious. Harus. Oke, menarik. Nah, kita kembali ke presiden tadi nih. Ya, ini presiden juga harus rebellious, nggak ya? Iya. Nah, pengen tahu nih, kalau melihat alasan itu semua, kan kita bicara mengenai
Bapak Panda Nababan yang terhormat. Beliau kan dari PDI Perjuangan tentunya gitu. Apakah melihat dari semua yang tentunya Bang Ade sampaikan tadi, PDI Perjuangan kan mengusung Ganjar gitu ya. Nah, melihat orang tua yang berdiri lebih banyak di PDI Perjuangan gitu. Apakah menurut Bang Ade Pak Ganjar ini cocok agar untuk mereka bisa mempertahankan kekunoannya? Ya. Saya justru, kan tadi saya bicara tentang kelemahan dan kekurangan ya. Justru kekurangan Ganjar adalah justru di sana. Ya. Karena dia datang dari sebuah partai yang tadi saya bilang, kalau dibiarkan itu udah memfosil, udah membusuk itu. Saya nggak bilang PDIP-nya itu dengan sendiri busuk, tapi dia akan membusuk kalau praktek yang sama mereka teruskan, ya. Dan kelihatan sekali orang-orang tua yang di sana itu tidak ingin anak-anak mudanya tumbuh secara mandiri, secara ya mandiri, independen, secara kritis, ya. Si orang-orang tua di PDIP itu, misalnya saja, kan ingat istilah petugas partai kan, ya. Itu kan itu kan power relations, ada hubungan power tuh di situ. Dengan menempatkan kamu sebagai petugas partai misalnya, maka hubungan kuasa antara kita berdua tuh jadi timpang. Karena Anda petugas, Anda adalah suruhan saya. Anda harus tunduk, Anda harus patuh pada saya. Dan secara hierarki mau nggak mau. Gitu. Mau nggak mau, sosial ya. Ya. Anda harus nurut dengan apa yang saya katakan, mau tidak mau. Dan semua orang by consent dengan kesepakatan menerimanya sebagai sebuah gagasan yang memang tidak perlu dipertanyakan. Ya. Itu menurut saya sebuah cara dari para senior yang tidak mau kehilangan kekuasaan mereka, ya, untuk membuat orang-orang baru yang sebenarnya jauh lebih barangkali qualified dari diri mereka, itu terus berada di bawah. You are still in my control, gitu kan? Manipulatif dong berarti. Manipulatif. Dibentuk itu kan, kita bicara tentang bagaimana orang bisa membentuk mindset. Betul. Saya misalnya gini, saya tuh berulang kali mengkritik penggunaan istilah petugas partai. And you know what? Saya diserang dari mana-mana di WA group. Dan itu dilakukan oleh anak-anak muda. Maksudnya nggak muda-muda amat ya. Mungkin 40-an gitu kali ya, 30-an akhir, bla bla bla. Menyerang saya karena kenapa itu harus dipersoalkan, mereka bilang. Petugas partai is a neutral term. Bang Ade juga petugas partai di PSI. Itu yang saya langsung bantah. Enak aja. Coba aja perlakukan saya sebagai petugas partai. Saya lawan siapa yang memerintah. Perintah-perintah. Jadi saya bukannya tidak percaya pada hierarki. Hierarki tentu saja selalu ada kan. Betul. Ada keputusan-keputusan yang diambil di pusat misalnya. Tapi pertanyaannya adalah apakah saya sebagai individu, sebagai manusia hanya sekedar harus menjalankan apa yang diperintahkan, atau saya boleh nggak punya pendapat? Saya bisa nggak mengatakan I don't think so, atau I don't agree with you gitu ya, atau kita debat dulu lah kira-kira gitu ya, bukan sekedar disuruh-suruh. Dan kalau saya tiba pada sebuah kesepakatan yang sama dengan para petinggi saya, itu adalah karena kesepakatan saya, bukan karena saya disuruh. Karena petugas anggota partai politik yang akan menjadi anggota parlemen lagi ya, salah berbahaya banget kalau dia cara berpikirnya adalah dia seharusnya menomorsatukan apa kata para petinggi di partainya, instead of meninggikan pendapat rakyat atau aspirasi rakyat. Nah, kembali ke tadi. Okay. Nah, ini yang saya khawatirkan dari kalau Anda tanya apa kelemahannya, antara lain kelemahannya adalah karena Ganjar itu diposisikan, di brainwash oleh para petinggi PDIP untuk menerima posisinya dia adalah hanya petugas partai. Dan yang paling saya takutkan, kesan saya ya, correct me enggak. Anda kan nggak mungkin mengkoreksi saya. Mungkin. Karena Anda bukan orang PDIP. No, I'm not. Yeah, you're not. I'm a free woman. Yeah, great. Maksud saya gini, tapi Anda boleh mengomentari apa yang saya katakan. Maksud saya gini, kesan saya ulang ya, kesan saya, I might be wrong. Dia menerima tuh pemosisian dia sebagai petugas partai. Buat saya nggak mau lah punya presiden, atau saya kepengen dia mengubah dirinya lah gitu ya.
harus diubah dong branding dia. Atau harus dia tunjukin dong bahwa enggak, gue tuh nggak cuman suruhan ya. Saya punya pendapat sendiri di sini. Ya, dan menariknya nggak pernah ada yang membahas bahwa ada undang-undangnya loh, bahwa warga negara itu punya kemerdekaan untuk memberikan pendapat gitu, dan tidak pernah ada undang-undang atau pasal yang mengomong, correct me if I'm wrong, kayaknya pretty sure aku right. Benar sih. Nggak ada yang tersirat di sebuah pasal bahwa warga negara itu kalau sudah masuk partai, hak bicara dia di bawah partai itu nggak ada. Selalu hak warga negara sebagai individu itu dinilai sebagai individu, bukan di bawah partai. Betul. Dan itu yang harus mungkin dimengerti oleh orang-orang nggak paham. Ya, Lin, ya bisa aja sih. Misalnya saya akan bilang gini, ya barangkali di PDIP ada itu, di ADART-nya. Tiap anggota partai itu harus hilang. Hak warga negaranya hilang. Okay. Dia nggak bisa lagi ngomong sebagaimana seorang Ganjar gitu kan. Dia nggak boleh berpendapat. Dia harus menerima semua perintah tanpa ada perdebatan, tanpa menerimanya dengan persyaratan tertentu atau apapun. Ya. Nah saya nggak tahu ya seberapa apa yang terjadi di dalam PDIP ya. Tapi kesan lagi-lagi ya, Ganjar itu adalah orang yang mungkin saking loyalnya dia pada pimpinan ya, bukan lagi loyal pada partai ya, dan bukan pada ideologi, tapi pada atasan gitu ya. Tunduk, dia sampai-sampai memang akhirnya wujud yang terbentuk atau branding yang terbentuk adalah dia betul-betul seorang yang tidak punya otoritas untuk mengambil keputusan sendiri. Ya, even ketika dia udah jadi gubernur, ketika dia jadi gubernur, jangan-jangan dia adalah seorang gubernur yang sebetulnya tanda petik, ya, yang diarahkan atau lebih kasarnya disetir. Saya lagi-lagi harus bilang sama penonton juga, saya nggak tahu. Tapi kan yang paling saya takutkan adalah kalau nanti dia menjadi presiden dan misalnya taruhlah menentukan menteri, ya, siapa yang akan menjadi menteri ini? Bukan dia yang memutuskan, bukan dia yang mengambil itu keputusan itu, bukan dia yang memikirkan, dia bahkan harus menyerahkan otoritas itu kepada partai. Silakan partai menentukan orang-orangnya, ya, saya terima. Dan orang itu bisa siapa saja. Buat saya that is frightening, menakutkan. Makanya saya berulang kali mengkritik PDIP dengan tujuan itu. Kalau Anda masih terus-menerus membangun image, menyebut nama Ganjar sebagai petugas partai, ya. Kalau Gibran kan bilang dia wawancara siapa ya? Gibran tuh bilang, kalau orang masih disebut petugas partai, dia takut, kata Gibran. Anak-anak muda akan tidak percaya pada partai politik. Ya. Itu Gibran. Kalau saya, bukan soal anak muda. Buat saya, kalau petugas partai, orang yang disebut petugas partai itu memang menempatkan diri dia sebagai petugas partai dan diperlakukan sebagai petugas partai, maka pengambilan keputusan yang menyangkut rakyat banyak, bukan cuma menyangkut para pendukung PDIP ya, tapi rakyat banyak, itu ditentukan oleh sebuah mekanisme, sebuah proses yang sebetulnya tidak menampakkan otoritas si presiden tersebut. Betul. Ini yang tidak terjadi saya rasa pada Jokowi. Jokowi itu kelihatan banget tidak nyaman kalau disebut petugas partai. Iya, kelihatan sih. Kelihatan ya? Iya. Sangat itu kelihatan. Sangat kelihatan. Jadi kalaupun orang bilang, "Allah, Jokowi juga disebut petugas partai." Saya rasa beda. Cuma dia punya kualitas saja untuk kelihatan udahlah gitu ya. Iya, padahal sebenarnya mungkin dia kurang ajar nih gitu. Mungkin kita nggak tahu, ya. Pertama dia mungkin kelihatan nggak wajar, dan orang-orang di luar sebenarnya kalau punya hati nurani, empati dan punya nalar itu sangat paham bahwa itu nggak pantas dan nggak perlu. Nggak perlu kita. Sebenarnya itu yang lucu, Lin. Kan kita sebenarnya nggak perlu perdebatkan ini lagi kan. Yes. Betul. Jujur aja sama diri kamu. Misalnya saya bilang sama orang-orang yang bilang wajar tuh menyebut Ganjar sebagai petugas partai. Oke, gini, kalau saya katakan
Ganjar si petugas partai itu negatif nggak? Kan negatif. Karena kita semua tahu kok konotasi dari kata petugas partai itu adalah sesuatu yang merendahkan. Nah, kembali ke pertanyaanmu, Lid. Saya khawatir, khawatir kalau Ganjar itu di belakangnya PDIP itu adalah orang-orang yang pada dasarnya memang punya cara pikir yang feodalistik, yang tidak memandang kaum muda itu sebagai kekuatan yang kreatif, yang independen, yang jauh dari demokrasi bahkan. Mereka jadinya begitu, ya. Dan ya sebetulnya ya kita harus ragukan apakah nama Partai Demokrasi itu masih perlu dipertahankan, ya. Jadi itu kritik saya utama. Atau sebetulnya Anda nggak minta saya mengkritik, cuman kalau Anda bilang, it's okay. Ya. Kalau Anda bertanya tentang apakah kultur politik di partai tersebut yang dipimpin oleh orang-orang senior itu akan menyebabkan kultur baru yang kita harapkan itu tidak terwujud, saya rasa iya. Dan itu ya PDIP harus dengar lah. Mungkin nggak dengar? Pertanyaan mungkin kan itu mungkin dia mungkin tidak kan. Tapi saya mungkin kalau ketua umumnya bukan Bu Mega? Mungkin juga tetap nggak dengar. Oh gitu. Karena gini, kita kan nggak bicara cuma satu orang. Saya juga tentu Bu Mega itu adalah faktor yang sangat penting ya dalam membentuk kultur yang terwujud di PDIP. Yang saya khawatir itu juga terinternalisasi itu masuk ke dalam tubuh orang, di pikiran orang. Itu di kalangan mereka yang sekarang berada di jajaran elit. Ke brainwash gitu ya. Iya, brainwash adalah kata yang kasar tapi ya buat obrolan kita aja ya boleh lah brainwash. Tapi artinya ya karena sudah bertahun-tahun itu terjadi gitu ya. Ya, orang merasa bahwa memang itulah atau konsep intelektualnya hegemonik sudah terhegemoni cara berpikir orang dengan sebuah narasi diskurs tentang ya ini adalah sebuah partai di mana terjadi hierarki yang sangat ketat, orang yang di atas tuh nggak bisa dikritik, mereka yang paling menentukan, yang bawah tuh tinggal menjalankan tugas-tugas, kewajiban-kewajiban, kerja-kerja yang ditentukan oleh para senior mereka. Apakah karena itu? Mungkin itu adalah sebuah alasan kenapa mereka selalu lagi-lagi menggunakan tanda kutip ya kasar gitu, kayak menendang PSI untuk udah deh lu tuh sana gitu, udah nggak usah lu tuh apa sih gitu, biar nggak diintervensi mungkin. Terus terang ya. Terus terang. Kelihatannya begitu. Iya. Itu pertanyaan yang misterius, pertanyaan yang jawabannya it's a mystery gitu loh. Kenapa? Ini partai dengan jumlah suara 20% loh. Bahkan lebih kan. Lawannya PSI, partai kami ini, sekarang aja semua polling bilang kita nggak lewat dari 1%. Kenapa penting amat gitu ya kayaknya Kenapa penting amat? Harus berantem, nendang-nendang. Kalau pakai istilah saya ngelepeh. Jadi ketika PSI mengajukan nama Ganjar, ya ingat kan akhir tahun lalu, kok marah PDIP? Ya bukannya senang gitu loh. Oh iya memang kader kami ini keren gitu. Tapi kita belum memutuskan ya PSI, nak bocil-bocil gitu ya. Ini dimarah-marahin. Padahal harusnya dibimbing gitu ya, dirangkul. Kita kan sama-sama. Pada akhirnya diakuisisi gitu ya. Kalau perlu ditarik-tarikin lah. Ya dimasuk-masukin ke PDIP. Kalau marketingnya berjalan kan begitu pola pikirnya kan. Nah, saya mau bilang itulah yang dilakukan oleh Prabowo. Tim Prabowo. Yes. Itu yang dilakukan oleh tim Prabowo. Marketingnya itu keren banget. Yes. Ya. Kan zaman sekarang nih it's all about image, Lin. Ya. Kamu suka nggak suka? Mungkin orang itu pembohong, palsu, penipu segala macam, tapi image yang keluar di depannya dia adalah orang jujur, misalnya gitu. Ya. Jadi sementara ada partai besar namanya PDIP itu ngelepehin PSI, dan itu publicly kan, semua orang lihat. Emang Anda pikir
atau saya mau bilang ke PDIP, Anda pikir orang-orang nggak ngelihat tuh bagaimana Anda memperlakukan PSI? It's so obvious kok. It's so obvious. Bisa jadi orang tuh juga nggak dukung PSI, tapi dia akan merasa bahwa lu jahat amat sih sama PSI. Emang salah dia apa sih? Kan? Tiba-tiba di ujung spektrum ada PDIP dengan sosok Prabowo yang 5 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu itu nampak sebagai seorang yang berangasan, yang penuh kemarahan, yang sama sekali nggak friendly, bla bla. Dia datang dong ke PSI, mengelurkan tangan, ya. Itu kan tadi saya bilang nggak penting. Oh itu cuman apa namanya? Trik, cuman kedok, nggak penting. Kalau Anda belajar marketing udah nggak penting sama sekali. Ya kan? Dan kalau ngerti politik itu udah gak ngerti penting sama sekali nggak penting. Yang penting Anda bisa menarik hati paling tidak nih PSI dengan para pendukung yang mungkin cuma kecil tapi bersimpati sekarang dengan Prabowo. Kedua tadi penonton yang melihat gila nih ya Prabowo, dia datang loh ke PSI, sebuah partai bocil itu. Ya PSI jelas diuntungkan karena nama PSI jadi diomongin kan. Pasti kan. Tapi buat Prabowo-nya, dia mungkin nggak ingin merebut suara PSI yang cuma kecil itu. He doesn't care kali ya, atau bukan kali. Timnya tuh itu belum tentu ada apa-apa juga. Mungkin juga nggak ada apa-apa. Yang paling, tapi yang tidak public relations lah, sebagai public relations, sebagai langkah marketing. Dia keren banget kan? Banget. Nah jadi sementara si Ganjar Pak Ganjar ya, Mas Ganjar itu terus menerus dibangun pada dirinya melekat sebuah branding bahwa dia adalah seorang yang sekedar petugas partai, dan itu dipertahankan secara sengaja terus menerus oleh PDIP. PDIP-nya nggak mau dikasih tahu. Ketika saya kasih tahu malah saya dimarahin, diserang kanan kiri, dibilang otaknya udah geser segala macam. Datanglah ada orang kayak Prabowo yang lagi-lagi saya nggak mau bilang bahwa wah dia udah berubah ya sekarang, dia sekarang menjadi pejuang demokrasi whatever. Orang yang baik ya gitu. Orang yang baik nggak juga. Kita nggak tahu lah, paling tidak kita nggak tahu. Tapi ya itu keren. Makanya kalau saya bicara tentang soal pemimpin ya siapa pemimpin yang paling ideal, saya belum bisa jawab saat ini. Saya bisa baca tapi Tondo katanya kata Grace. Aduh, ini harus diluruskan ini. Iya, ya sih keren sih secara betul Bang Ade. Kita nggak mau, mungkin orang bakal nyerangnya, wah ini nggak makan mau pilih, pokoknya kalau udah jadi penjahat HAM segala macam. Kayak sebenarnya orang-orang tuh lebih kalau mengapresiasi Prabowo pada hari itu, ya mohon maaf ya bukan mau merendahkan orang-orang yang tidak berpikir secara cerdas ya gitu. Tapi kan kita melihatnya secara bisnis wise dia bagus, dia benar gitu. Secara politik dia pintar karena dia tahu bagaimana cara bermain politik. Secara kontestasi dia cerdas juga karena dia bisa meraih suara gitu. Kita bicara sekarang ya. Iya. Artinya gini, kan orang bilang, tapi dia bersama kelompok-kelompok radikal gitu ya. Ya sekarang kan nggak ada. Kalau misalnya ada seorang pengamat yang bilang, ya mereka sedang bersembunyi, belum muncul aja si kelompok-kelompok radikal. Lagi disiapin. Itu according to whom? According to me. Ya saya yakin bahwa sebenarnya kelompok-kelompok itu ada, cuman dia belum kelihatan. Ya saya nggak bisa ngomong dengan cara seperti itu. 2019 iya, 2014 iya. Iya, saya nggak bantah kan. Dan that's why saya dulu salah satu pengkritik paling kerasnya kan. Tapi kan nggak bisa dibilang dulu, itu kan. Dulu dia tuh mainnya sama Rizik. Karena itu saya menolak. Ada nggak sekarang Riziknya? Tadi yang saya bilang. Nggak tahu, masih ada nggak? Mungkin dulu pun strategi komunikasi di masa itu yang dianggap paling tepat untuk menaikkan suara dia saat itu. Saya cuma bilang gini, ya saya sih harus mengatakan bahwa Prabowo kan nggak ada Islam-Islamnya. Jadi bukan nggak ada Islam-Islam yang nggak ada radikal-radikalnya dalam hal keagamaan kan. Jadi kalau kemudian dia berjalan beriring bersama dengan seorang Rizik Syihab, saya duga itu lebih karena dalam rangka
marketing di masa itu ya. Strategi pemenangan di masa itu. Jadi gitu. Saya emang kelihatan jadi sekarang seperti membela Prabowo, tapi saya cuma mau bilang bahwa ketika orang harus menilai, memang dia harus menilai dari informasi-informasi yang sebetulnya nggak lengkap. Tapi kan at the end kan kita nggak mungkin menunggu sampai itu lengkap dulu baru kita mengambil keputusan kan. Betul. We just have to accept keterbatasan kita untuk tahu. Dan kita realistis. Baik. Jadi kalau mau ngomong panjang kayaknya nggak habis-habis. Nggak habis-habis. Harus sambil santai-santai ngopi. Tapi ada pertanyaan terakhir deh buat Bang Ade. Ini melihat again dinamika politik yang terjadi lagi hangat dan mungkin lagi sedang diperbincangkan di mana-mana gitu ya. Kalau melihat positioningnya gitu ya, PDI Perjuangan dengan kekehnya gitu ya, dengan sikapnya gitu ya, terserah mau mengartikan seperti apa, dengan kedatangan Pak Prabowo ke PSI. Nah, kalau melihat dari ini sepengetahuannya Bang Ade aja, of course nggak bisa generalisasi semua suara PSI. Tapi kalau melihat dari PSI-nya sendiri, melihat kondisi seperti ini gitu ya, apa sih yang dirasakan PSI pada saat ini terhadap PDI Perjuangan, terhadap Pak Prabowo, dan positioningnya melihat 2024 itu terakhir? Kalau itu relatif saya bisa mewakili PSI untuk mengatakan bahwa ya PSI terus terang sangat-sangat kecewa dengan perlakuan PDIP. Ya. Dan sekarang udah sampai tahap di mana is it worth it buat kita untuk terus berusaha mendekat ke PDIP? Apa gunanya ya kita berusaha mendekat kalau kemudian kita diludahin terus, dihina-hina, ya, dibilang bocil, dibilang bahkan benalu dan seterusnya. Anda paham secara psikologi itu akhirnya membentuk rasa, well kalau gitu memang kamu nggak mau terima kami, ya kami nggak usah berharap Anda sebagai teman kami. Dan toh nggak penting juga ya buat PDIP, kami partai kecil, ya. Dan itu lahir dari rasa kekecewaan yang panjang. Itu satu, PDIP-nya. Masihkah kami akan mendukung Ganjar? Sampai tahap ini kita masih menyatakan kita mendukung Ganjar. Kita nggak pernah cabut itu. Mungkin for some stupid reason kita masih berharap Pak Ganjarnya atau PDIP-nya akan berubah dan mulai mengatakan ya udah yang kemarin kita maafin ya, kita baik. Sekarang kita mulai dari sebuah hubungan baik lagi, misalnya. Cuman kan kalau Anda tanya kembali, Bang Ade percaya itu akan terjadi? Enggak. Tapi kan mungkin for some stupid reason kita masih berharap bahwa Ganjar akan tetap menerima. Masih hopeful. Masih wishful thinking lah orang bilang kan. Ya orang kan mengulang-ulang, dulu kita dihina loh sama Ganjar ketika dia bilang PSSI kali gitu kan. Ya itu aja kita terima, Lin. Kita nggak, ya udahlah dia mungkin maksudnya bercandanya orang Jawa kan begitu, misalnya gitu ya. Nah itu di satu sisi. Di sisi lain datanglah Prabowo dan Gerindra. Sampai saat ini kami tidak pernah bilang bahwa kami mendukung Prabowo dan Gerindra. Nggak pernah tuh. Dan ketika kami paling tidak belum ya. Tapi kan faktanya tidak, ya. Dan Gerindra keberatan nggak dengan pernyataan kami bahwa kita bukan pendukung Prabowo loh, kita bukan pendukung Gerindra. Itu kan terpaksa kami keluarkan karena orang nanya. Terus Prabowo bilang, misalnya nggak ada tuh Gerindra yang bilang, oh jadi nggak mau berteman sama kita, misalnya gitu, atau nggak mau dukung kita. Kan susah lah gitu kalau dia nanya seperti itu kan. Tapi anyway, saya mau kembali, harus jelas. Kita bukanlah pendukung atau belum jadi pendukung dari Prabowo dan Gerindra. Mungkin nggak di masa depan hubungan terjalin? Ya jawabannya tadi, mungkin. Ada satu peluang, ada satu kemungkinan, opsi lain. Kita nggak dukung dua-duanya. Tapi pada akhirnya toh kita harus ngitung-ngitung semua. Untung ruginya apa? Harus. Ya kan?
Kita gainnya apa nih? Kita dapat apa nih kalau kita berada bersama Gerindra? Yeah, that's politics. Ya kan? Itu kan politik biasa aja. Sehingga saya harus bilang 6 bulan menjelang pemilu, we haven't decided yet. Oke. Yang tadi tapi mudah-mudahan sudah membantu semua pihak yang mendengar obrolan ini untuk mengerti di mana posisi PSI. Itu nggak mudah sama sekali. Kita tidak pernah membayangkan bahwa kita akan tiba pada era ini nih. Jadi ketika Prabowo datang tuh kayak semua berlangsung sangat cepat dan kita harus mengambil keputusan dan kita memutuskan bahwa kalau ada orang baik, ada orang mengulurkan tangan persahabatan, ya kita harus terima. Lihat minimal aja. Membuka kesempatan dong. Yes. Kan ada banyak orang yang menurut saya agak jadinya rada genit bilang bahwa kenapa diterima. Masa nggak diterima? Ya makanya what do you expect? Yes. Gerindra kan bilang, gue mau datang lo nggak terima. Atau kenapa nampak gembira? Tahu nggak, Lin? Jadi dia datang terus kita ketawa-ketawa kan? Terus saya salaman sama Prabowo. Terus salah. Iya, kalau dia datang bawa senjata baru kita tutup pintunya. Kalau gitu ya betul. Kan? Maling masuk kita tutup pintunya bahwa dia datang berombongan Gerindra lengkap. Semua datang. Betul. And mind you, ini adalah sebuah partai terbesar nomor 2. Presiden Prabowo-nya adalah calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Yeah. Terus menurut Ngana Pak, kalau pakai orang Manado bilang harusnya ditolak. Kan nggak bisa. Jadi bukan jawaban yang mudah, bukan pilihan yang mudah. Oke, fair enough. Fair, thank you. Thank you so much Bang Ade. Sama-sama Lin. Menarik sekali. Nanti kita ngobrol lagi di belakang layar. Makasih ya Bang Ade ya. Nanti saya undang kamu ke acaraku ya. Dengan senang hati. Makasih Bang Ade. Makasih, thank you.